Segitiga Bermuda, bagian Samudra Atlantik yang legendaris dan menyeramkan tempat puluhan kapal dan pesawat menghilang yang sebagian besarnya tanpa penjelasan. Itu adalah sumber inspirasi bagi William Shakespeare. Dan jika kamu menjatuhkan bola ke dalam sana, bola itu akan memantul dan terbang langsung keluar angkasa. Hah? Beneran? Yang terakhir kayaknya ngaco. Mari kita lihat seberapa dalam kamu mengenal segitiga Bermuda. Aku akan menyebutkan beberapa pernyataan. Bisa benar, bisa salah. Dan kamu harus memutuskan mana yang benar. Catat jawaban benarmu ya. Saat bersiap pergi melintasi segitiga Bermuda, kamu wajib membawa kompas. Benar atau salah? Boleh aja dibawa, tapi nggak begitu berguna. Cuma di segitiga ini di planet kita, kompasmu akan menunjuk ke utara sejati, bukan utara magnet. Utara sejati adalah titik di dunia yang stabil. Sementara utara magnetis adalah arah yang ditunjukkan jarum kompas sejajar dengan medan magnet planet. Arah ini bergeser dan berubah seiring waktu. Jadi, kalau kamu mengikuti petunjuk kompas di area ini, kemungkinan besar kamu akan keluar jalur. Christopher Columbus berhasil berlayar melewati segitiga Bermuda. Apakah menurutmu itu benar? Benar. Pada pelayaran pertamanya ke dunia baru, pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Dia melaporkan, suatu malam, saat berada di dek kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya ini sangat asing baginya. Columbus melihat kompasnya untuk mencari tahu arah, tapi malah menunjukkan arah yang tidak menentu. Ya, sesuai pembahasan sebelumnya. Kamu bisa dengan mudah menemukan segitiga Bermuda di peta dunia manapun. Kayaknya benar ya. Menurutmu gimana? Salah, kamu nggak bakal bisa. Area ini tidak ada di peta dunia manapun karena lembaga resmi menolak mengakui area itu benar-benar ada. Jadi, kalau kamu memang ingin menemukannya, carilah di area di antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Ada piramida di dasar segitiga Bermuda. Bagaimana menurutmu? Salah. Beberapa struktur aneh memang tergeletak di bawah sana. Beberapa orang mengeklaim bentuknya seperti piramida raksasa. Tapi itu sama sekali bukan piramida, melainkan jalan Bimini. Letaknya di barat laut pantai Pulau Bimini Utara. Ini terdiri dari dua formasi batuan yang aneh. Keduanya tampak sangat mirip seperti blok bangunan. Penelitian telah membuktikan bahwa lapisan tanah di bawah jalan Bimini tidak berisi apa-apa selain batuan dasar, tanpa kemungkinan adanya rongga. Jadi, bebatuan ini pasti bukan bagian suatu bangunan. Segitiga Bermuda menginspirasi William Shakespeare untuk menulis salah satu dramanya yang terkenal. Ini benar. Dia menulis The Tempest, kapal karam dalam drama Shakespeare didasarkan pada kapal abad ke-17, Sea Venture. Kapal itu membawa pasokan dari Inggris ke Virginia, namun badai besar melanda segitiga Bermuda. Kapal itu mencoba keluar selama 3 hari dan hampir tidak mencapai pantai. Orang-orang yang selamat dari tragedi itu terdampar di hamparan Bermuda yang kosong selama 9 bulan. Nasib mereka terombang-ambing. Para pelaut itu kembali ke Inggris untuk menceritakan kisah perairan berbahaya di dekat Bahama, tempat banyak kapal menghilang secara misterius. Kisah ini membuat William kembali ke The Bard dan mengilhami drama terakhirnya tentang badai di laut yang mengangkut kapal ke tanah misterius. Banyak kapal berusaha menghindari segitiga sebisa mungkin. Apakah menurutmu itu benar? Salah total. Daerah ini adalah salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia. Beberapa orang yang skeptis meyakini bahwa fakta ini memecahkan misteri segitiga Bermuda. Mungkin mereka ada benarnya. Makin ramai suatu area, makin tinggi juga frekuensi kecelakaan dan orang hilangnya.
Tapi sekali lagi, bukan jumlah korban hilang yang membuat tempat itu begitu misterius, melainkan kurangnya penjelasan dan banyaknya bangkai kapal dan pesawat yang hilang selamanya. Sebuah teori populer mengatakan kota Atlantis yang hilang tersembunyi di segitiga Bermuda. Benar atau salah? Benar. Salah satu teori paling populer dan aneh untuk mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras bahwa area itu adalah rumah bagi kota Atlantis yang hilang. Jutaan orang membeli bukunya dan beberapa telah memperluas teorinya. Mereka meyakini kota mitos yang tergeletak di sana menggunakan kristal energi spesial untuk menenggelamkan kapal dan pesawat. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi titik terdalam di lautan dunia. Kayaknya benar. Menurutmu? Ya, kayaknya tebakanku salah kali ini. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi titik terdalam di Samudra Atlantik, Milwaukee Deep. Rekor kedalaman di sini lebih dari 8 km. Ini adalah salah satu titik terdalam di dasar samudra, tapi masih kalah dibanding Challenger Deep yang punya kedalaman 11 km. Titik ini terletak di bawah Samudra Pasifik Barat di ujung selatan Palung Mariana. Ya, kayaknya segitiga Bermuda masih cukup dalam untuk bisa menjelaskan beberapa hilangnya kapal dan pesawat. Ada lebih dari satu segitiga Bermuda di dunia. Benar atau salah? Jawabannya benar dan salah. Tentu saja yang di Bermuda memang unik, tapi ada tempat lain di mana kapal dan pesawat sering hilang. Alaska misalnya punya segitiganya sendiri. Sejak akhir 1980-an, 16.000 orang menghilang di sana tanpa jejak. Tak ada orang yang bisa menceritakan kisahnya. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage menuju Great Falls, Montana. Pesawat itu membawa 8 awak dan 36 penumpang. 2 jam setelah penerbangan dimulai, sang kapten mengatakan semuanya baik-baik saja. Kemudian, pesawat itu tampak menghilang begitu saja. 85 pesawat dan sekitar 7.000 orang mencari pesawat tersebut, tapi tak ada jejak sama sekali. Bahkan sekrup, baut, nihil. Di lepas pantai selatan Jepang, tak jauh dari Tokyo, ada area di mana banyak kapal menghilang tanpa jejak. Mereka menyebutnya segitiga naga. Ada konsentrasi metanahidrat yang sangat tinggi di dasar lautan di kawasan segitiga Pasifik. Gas ini cenderung meledak setiap kali suhu lautan mencapai lebih dari 18 derajat Celcius. Saat itu terjadi, gelembung mulai terbentuk di permukaan air. Letusan gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan cepat menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini tak akan ada jejak yang tersisa. Gunung berapi bawah laut bisa menjadi penjelasan lain untuk segitiga naga Jepang. Gunung berapi seperti ini bahkan bisa menghancurkan pulau-pulau kecil. Kapal terbesar yang pernah hilang di segitiga adalah Titanic. Apa menurutmu benar? Salah. Kecelakaan yang satu ini bukan disebabkan segitiga Bermuda. Titanic menabrak gunung es. USS Cyclops adalah kapal terbesar yang pernah menghilang di area misterius ini. Pada bulan Maret 1918, membawa 306 awak, USS Cyclops meninggalkan Barbados untuk kembali ke Baltimore. Kapal itu melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan tak pernah terlihat lagi. Cyclops tak pernah mengirim sinyal darurat dan menghilang tanpa penjelasan apapun. Tak ada yang mampu menemukan bangkainya. Medan magnet di daerah segitiga Bermuda lebih lemah daripada di bagian lain planet ini. Gimana menurutmu? Yang satu ini benar. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional mendapati fakta ini. Medan magnet adalah perisai yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Di atas segitiga, partikel sinar matahari bergerak lebih cepat daripada di bagian lain planet ini.
Hal ini menyebabkan fungsi elektronik satelit yang terbang di atmosfer bumi menjadi tidak stabil. Namun itu tak memengaruhi kapal dan pesawat, tapi bukan berarti mereka aman. Cuaca di area ini lumayan sulit diprediksi dan intens. Badai datang dan pergi dalam sekejap mata. Mungkin itu sebabnya banyak pilot tak bisa melihat cuaca buruk datang dan tak bisa mengirim sinyal darurat tepat waktu. Oke, waktunya berhitung. Kalau jawabanmu yang benar ada 7 atau lebih, kayaknya kamu tahu banget soal segitiga bermuda. Kalau kurang dari 7, perbanyak wawasanmu lagi ya. Kami punya banyak videonya kok.